Kamu pernah nggak ngalamin insomnia? Gak bisa tidur, semalaman bangun terus? Pernah? Saya pernah. Aduh, sengsara banget. 2 minggu sampai 1 bulan kayaknya deh tuh. Antara itulah ya. Pokoknya saya benar-benar selama waktu itu susah untuk tidur. Saya nggak tahu juga sebabnya apa. Kok ya bisa saya nggak bisa tidur gitu semalaman. Saya udah lakukan berbagai macam cara. Saya hitung 1 sampai 100 udah. Saya hitungin domba yang lompat-lompat di otak saya. Nggak bisa tidur juga. Saya bangun baca buku yang paling membosankan sekalipun, tetap aja nggak bisa tidur. Sampai saya udah nggak tahu lagi mau ngapain ya. Saya turun, lalu saya langsung masak buat besok. Bayangin aja, saking udah mati gaya, nggak tahu mau ngapain tuh malam itu. Sepanjang malam nggak bisa tidur. Nggak enak banget lah kalau misalnya nggak bisa tidur kayak gitu ya. Kita jadi cranky, pagi-pagi jadi marah-marah mulu. Udah gitu sampai di kantor nggak bisa konsentrasi, ngantuk tapi nggak bisa dibawa tidur badannya. Malamnya nggak tidur lagi, bayangin aja, nggak enak banget. Saya pikir tadinya itu gara-gara kopi. Saya kan suka ngopi ya. Kopi padahal cuma 1 hari 1 kali aja. Tapi kenapa kok bisa sampai nggak bisa tidur? Saya mulai browsing. Ternyata efek kopi itu bisa tahan dalam tubuh kita selama 8 jam. Oke, kalau gitu saya terakhir minum kopi jam 2 lah, saya pikir gitu kan. Ternyata malam tetap nggak bisa tidur juga. Aduh, capek banget deh. Nggak ngerti lagi mesti gimana. Gimana tuh akhirnya saya menyelesaikan masalah ini? Di sini aja ya. Lalu saya mulai menganalisa, kira-kira ada masalah apa sebetulnya dalam hidup saya yang bikin saya nggak bisa tidur gitu kan. Dan setelah saya analisa, sebetulnya masalah sih pasti ada aja, tapi nggak ada yang sampai bikin saya harus nggak bisa tidur sih gitu. Nah terus akhirnya sebenarnya gini loh, kalau seandainya masalah yang kita anggap biasa, kadang-kadang disimpan sama otak kita itu sebagai hal yang nggak biasa. Itu yang bikin kita jadinya alam bawah sadar kita itu bikin kita jadi stres gitu. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Yang pertama, saya berhenti untuk membesar-besarkan satu masalah. Biasanya nih, kalau seandainya saya ada masalah, saya langsung angkat telepon sahabat saya, terus saya mulai cerita deh, in detail ke dia. Masalah kecil kek, masalah besar kek gitu ya. Sampai akhirnya terus dari sana juga akan ada feedback kan. Feedbacknya itu, wah bumbu-bumbunya juga banyak yang bikin saya tambah melo, tambah merasa gimana gitu kan. Wah masalah kecil akhirnya jadi besar. Sekarang prinsipnya saya ubah, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Gak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Jadi udah deh, saya pilih-pilih sekarang apa yang perlu saya sharing ke orang lain, apa yang enggak. Karena kadang-kadang juga feedback dari orang lain itu bikin kita jadi tambah merasa gimana gitu. Sebaiknya sih kita mulai memilih-milih nih, apa yang perlu kita bicarakan, apa yang enggak. Masalah itu nggak perlu dibesar-besarkan. Selain itu, ada orang-orang tertentu yang suka curhat kan sama saya. Nah, karena saya ini orangnya empatinya tinggi, saya jadi ikut terbeban gitu. Saya ikut emosi gitu. Kalau ada orang yang cerita dan ceritanya itu gimana, saya jadi ikut terbawa emosi gitu. Itu yang bikin saya jadi kepikiran. Ya, empati itu bagus, ya nggak salah, harus memang kita empati sama orang lain ya. Merasakan juga apa yang orang lain rasakan itu baik. Tapi jangan sampai itu jadi beban pikiran kita juga. Kita harus bisa pilih yang mana yang harus kita pikirkan, yang mana yang tidak. Hal berikutnya yang saya lakukan adalah masalah di kantor, tinggalkan di kantor. Masalah di rumah, tinggalkan di rumah. Saya mulai fokus kepada apa yang ada di depan saya aja ya. Jadi pada saat saya sampai di rumah, handphone saya semua notifikasinya saya matikan. Saya cuma fokus sama suami dan anak-anak saya. Nah, kita mulai nonton film komedi sama-sama, lalu kita ngobrol-ngobrol, tanyanya anak-anak apa kegiatan mereka hari ini di sekolah, terus ngobrol sama suami saya. Biasanya ya kalau sampai di rumah saya masih tuh cerita sama suami saya tentang pekerjaan saya di kantor. Ya, saya juga nggak mau membebani dia lagi dengan tambahan pikiran tentang pekerjaan saya. Jadi ya udah, jadi sampai di rumah saya udah nggak ngomongin lagi soal kantor. Nah, di kantor juga sama, saya nggak mikirin masalah di rumah. So, saya sempetin untuk cek suami sama anak-anak, tapi nggak terlalu sering lagi seperti dulu gitu. Jadi fokus kita harus benar. Pada saat kita lagi di kantor ya di kantor, kalau lagi di rumah ya di rumah.
Saat weekend, saya cari kegiatan yang saya suka. Salah satunya bikin video buat YouTube. Saya edit, saya cari-cari ide-ide baru. Ini membuat saya jadi lupa masalah saya karena saya menyibukkan diri dengan hal-hal yang saya suka gitu. Terus udah gitu saya ambil waktu untuk ngopi-ngopi sama saudara, sama teman gitu kan. Cari event musik, nonton bareng, yang kayak gitu-gitu itu menyenangkan. Apalagi main sama ponakan. Oh, saya paling seneng banget sama anak kecil. Jadi main sama ponakan itu salah satu kegiatan refreshing saya. Karena itu bikin saya jadi lupa sama semua masalah saya. Saat pikiran saya mulai memikirkan masalah-masalah dalam hidup, saya tarik napas, lalu saya buang pelan-pelan. Saya mulai bersyukur. Saya berterima kasih sama Tuhan untuk hal ini, untuk hal itu, untuk berbagai macam hal dalam hidup saya. Bersyukur itu ternyata bisa banyak menyembuhkan banyak hal. Saya mulai masuk dalam doa, saya bilang terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama ini dalam hidup saya. Ini banyak banget membantu saya untuk saya jadi lebih tenang. Setelah saya melakukan hal-hal tadi, insomnia saya hilang sama sekali. Oh, saya tidur nyenyak banget. I sleep like a baby sepanjang malam. Bahkan ada malam-malam tertentu yang saya bisa tidur 8 jam. Ini mah udah luar biasa buat saya karena saya biasa tidur cuma bisa 5-6 jam setiap hari. Karena saya biasa tidur jam 10 atau jam 11 malam, bangun jam 4 pagi itu setiap hari. Jadi kalau saya bisa tidur lebih dari 6 jam itu udah luar biasa. Jadi sekarang saya nggak cranky lagi, saya nggak marah-marah lagi, saya tidur saya nyenyak sekali, happy lah pokoknya. Jadi hidup jadi lebih produktif kalau kita bisa beristirahat yang cukup. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Tonton video-video saya yang lain, dan kalau kamu suka video ini jangan lupa di like dan share ke orang-orang di sekitar kamu. Thank you for watching.